Dengaran, Bu. Ya, oke. Dengaran, Bu. Shalom Bapak Ibu Guru serta anak-anakku semua. Shalom. Ya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita diberikan hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami guru-guru beserta anak-anak didik kami siap untuk mendengarkan berita firman-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, Engkau berfirman kepada kami, karena kami bersedia untuk mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami. Amin. Ya, untuk pemberitaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk membuka dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Semua buka Alkitabnya. Kitab Nabi Yesaya pasal 53 sampai ayatnya yang kelima. Kalau sudah ada yang menemukan, boleh bantu Ibu untuk membacanya. Anak-anakku semua, tolong yang sudah mendapatkannya dibaca mulai ayat Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ayo silakan. Yesaya 53 Ya. ayat 1 sampai 5. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya, terima kasih kepada Stefani ya. Iya, Bu. Iya, terima kasih Stefani. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, ya, yang menjadi ayat renungan kita yaitu pada ayatnya yang keempat. Ya, Ibu bacakan ayatnya yang keempat-A. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ya, tema renungan kita hari ini, Ibu ambil tema yaitu rela berkorban. Nah, para guru dan juga anak-anakku semua, kita mengenal sebuah pepatah lama yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama di apa? Jinjing. Ya, sama dijinjing. Ya, ini adalah pepatah yang lama, tetapi ya sampai saat ini ya pepatah ini sangat cocok untuk tema kita hari ini yaitu rela berkorban. Makna dari pepatah itu yaitu supaya kita itu saling membantu satu dengan yang lain. Ya. Jadi jangan kita hanya mau dibantu, tetapi kita sendiri tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain. Dalam bentuk apa kita membantu orang lain? Ya, tentunya
kita lihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain yang ada pada kita. Tidak selamanya selalu bersifat materi, tetapi bisa juga bersifat dukungan-dukungan yang kita berikan kepada sesama kita, baik teman kita, orang tua kita pun ya kita bisa berbuat seperti itu. Kita kan bisa lihat, orang tua saya lagi sepertinya ada masalah gini ya, kita kasih dukungan. Nah, itu juga sudah membantu. Nah, ada beberapa hal yang perlu agar kita bisa membantu orang lain, yaitu ya kita memiliki iman yang di dalamnya kita mengerti akan perasaan orang lain, kita mengerti pemikiran orang lain, dan kita juga mengerti apa tujuan dan apa juga kepentingan dari orang tersebut. Sehingga kita bisa memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Contohnya misalnya, mungkin teman kita pada saat mengikuti kegiatan belajar, apalagi PJJ, ya, ada yang kesulitan dalam hal untuk mengikuti dan juga mengerjakan tugas karena mungkin dia tidak terlalu mengerti, ya, karena situasi seperti ini, ya mungkin kita bisa membantu, ya. Jadi walaupun mungkin ya secara virtual semuanya ya, nah itu juga sudah membantu kita memberikan atau kita rela berkorban untuk membuang waktu buat teman kita atau sesama kita. Nah, itulah yang namanya juga sebagai suatu wujud dari rela berkorban. Anak-anakku sekalian, ya, seorang yang rela berkorban ya, membuktikan bahwa dia itu tidak dikuasai oleh yang namanya egoisme. Karena kalau egoisme kita udah tahu bahwa ya kita selalu melihat dari kepentingan kita tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Memang sebagai manusia sifat egoisme itu ya tentunya ya agak manusiawi, tetapi itu harus dikurangin ya. Jangan sampai sifat egois itu yang menguasai diri kita. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesaya tentang rela berkorban. Dalam ayatnya yang keempat dikatakan bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Apa yang dimaksud dengan Nabi Yesaya dengan perkataan ini? Kita tahu bahwa Nabi Yesaya itu diutus oleh Tuhan, oleh Allah sendiri, untuk mau menyampaikan nubuat-nubuat yang akan terjadi ya nantinya. Ya. Nah, Nabi Yesaya ini diutus oleh Tuhan pada saat bangsa Yehuda itu dipimpin oleh Raja Yosia. Nah, pada saat itu bangsa Israel dalam keadaan yang boleh dikatakan bahwa mereka itu mau memberontak. Mereka menduahkan Allah. Mereka keras kepala, ya. Memang kita tahu bahwa ya selalu dikatakan bahwa bangsa Israel itu keras kepala. Nah, itulah Nabi Yesaya hadir di tengah-tengah bangsa yang keras kepala. Oleh karena itu, Tuhan menganugerahkan kepada Nabi Yesaya ya untuk mau menyampaikan kepada bangsa Israel tentang keselamatan yang akan dilakukan oleh Allah. Nah, sehingga dia menyampaikan nubuat ini. Nubuat ini disampaikan pada tahun 800 sebelum Masehi. Kita bayangkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu ya sekitar tahun 2000 sebelum Masehi ya.
Nah, jadi ada berapa ratus tahun, ya kan? Jarak antara nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, kemudian kedatangan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kali kita ya selalu melihat kepada kepentingan diri sendiri tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain, bahkan tidak melihat kepentingan orang tua sendiri. Padahal dalam keseharian, orang tua itu rela berkorban untuk anak-anaknya. Mungkin ada di antara kalian di sini bahwa saat ini orang tuanya udah nggak ada. Pergi kemana? Pergi bekerja dari pagi sampai sore. Itu untuk siapa? Untuk memperjuangkan keluarga, termasuk diri kalian sendiri. Nah, itu adalah wujud rela berkorban orang tua terhadap kalian semuanya. Nah, sekarang bagaimana wujud rela berkorban kita? Apakah kita sendiri bisa mewujudkannya atau tidak? Kita lihat bagaimana contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab mengenai tokoh-tokoh yang mempunyai jiwa rela berkorban. Kita mulai ya dengan misalnya, ya Ibu ambil contoh aja ya. Ya kalau misalnya Ibu langsung ke Tuhan Yesus, kata orang-orang ya Tuhan Yesus itu sempurna karena dia itu anak Allah. Nah, kita lihat contoh yang mungkin sudah familiar buat kalian ya, yaitu Yonatan. Kenal nggak Yonatan? Siapa? Yonatan yang ada di Alkitab ya, bukan Yonatan teman kalian. Kenal nggak Yonatan? Ya? Siapa yang tahu Yonatan itu? Ya, Yonatan ya tahu tapi nggak mau jawab ya. Ya. Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Ya, kita tahu bahwa dia juga sangat dekat dengan Raja Daud. Pada saat Raja Saul memusuhi Raja Daud karena rasa iri, ya, ternyata apa yang dilakukan oleh Yonatan? Dia tetap setia kepada Daud, tapi dia tidak melawan juga ayahnya Saul. Dia sangat bijaksana. Dia punya hikmat bagaimana caranya dia tidak memusuhi Daud dan juga dia tidak memusuhi ayahnya. Kalau dilihat dari segi kekuasaan, kalau dia mau ambil dari segi egoisnya, maka dia akan katakan begini ya. Saul kan raja, itu kan ayah saya harus bela ayah saya. Biar nantinya ya, saya yang akan menggantikan ayah saya menjadi raja. Jadi Daud bisa saya singkirkan juga. Tetapi ternyata tidak. Yonatan tetap memihak kepada yang benar, tetapi tidak memusuhi ayahnya. Sangat bijaksana Yonatan ini. Dia sangat setia kepada kebenaran. Nah, inilah yang mau diajarkan kepada kita oleh Nabi Yesaya, bagaimana sifat rela berkorban kita untuk sesama kita. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Yonatan. Yang pada akhirnya kita lihat bahwa ya, Yonatan itu benar-benar memegang prinsipnya, yaitu prinsip untuk membela kebenaran. Dia rela berkorban. Kalau dia mau hanya mementingkan diri sendiri, katanya, wah saya kan nanti mau jadi raja, saya bisa bunuh si Daud, karena Daud itu adalah musuh ayah saya. Nah, tetapi dia bisa menempatkan diri pada situasi, kalau mungkin kita katakan situasinya serba salah.
saya mau melawan misalnya ayah saya, atau saya mau membela Daud, serba salah, tetapi dengan bijaksananya. Tetapi itu juga dia minta hikmat daripada Tuhan. Makanya kita juga ya, sebagai orang yang beriman, marilah kita meminta hikmat daripada Tuhan supaya kita diberikan sifat untuk rela berkorban. Karena ya setiap manusia itu dia rela berkorban. Misalnya kita memberikan persembahan juga itu kan rela berkorban. Kenapa kita memberikan? Karena ada kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Anak-anakku sekalian, ya, dalam nats renungan ini, maka kita juga diperhadapkan dengan sosok tokoh yang kedua, yaitu Ibu langsung aja kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, di mana ya Tuhan Yesus datang itu, dia dengan rela berkorban, ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, di mana ya dia itu datang, kalau dikatakan di sini bahwa ya dia tidak tampan, kemudian dia tidak ya dia dihindari orang, dia dihina nantinya. Nah, tetapi kalau kita lihat bahwa sosok Tuhan Yesus yang dihina, dibenci, bahkan diludahi, dia tetap menanggung dosa-dosa kita. Bukan hanya sampai diludahi, tetapi juga sampai dipukul yang pada akhirnya dia digantung di kayu salib. Itulah rela berkorban daripada Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita semua. Nah, sekarang bagaimanakah kita yang hidup pada saat ini, yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah kita mau memberikan diri untuk rela berkorban terhadap sesama kita atau tidak? Ya, tentunya itu tinggal dijawab dalam diri kita masing-masing dan dalam wujud kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, ya, jika kita lihat tentang pengorbanan daripada Kristus, dia rela berkorban untuk umat yang dikasihinya, yaitu kita semua, maka seharusnya yang kita lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Kita ya harus menolong, membantu orang lain, termasuk membantu orang tua kita sendiri, terutama ya. Jangan malah ya di rumah kita hanya ya berselisih paham terus dengan orang tua, yang pada akhirnya ya kadangkala ya orang tua jadi bingung sendiri, apa sih yang mau dikatakan kepada anak saya biar saya didengar. Seperti itu. Ya, itu pengeluhan-pengeluhan yang sering terdengar dari orang tua. Nah, oleh karena itu, dalam renungan kita pada saat ini, marilah kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, ya, yang sudah Ibu katakan tadi, yaitu pertama Yonatan, yang kedua ya ada banyak tokohnya, ya termasuk Yesaya juga. Ya, kemudian datang kepada Yesus Kristus yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dan ternyata apa yang sudah dinubuatkan itu benar. Yesus datang, Yesus itu ditolak, dihina, dibenci, diludahi, dipukul, disalibkan. Jadi kalau seandainya ya, ada saat-saatnya kita mungkin menderita, kita nggak perlu curhat kiri kanan sama tetangga, mungkin akhirnya menjadi lebih besar penderitaan kita. Kita datang kepada Yesus, kita berdoa kepada Yesus. Mungkin ada yang kesulitan dalam mengikuti PJJ ya, kan nggak biasa, saya harusnya bertatap muka, tapi ini PJJ. Ya.
saya menderita banget, nggak bisa. Ya kita berdoa kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan kita memohon supaya Tuhan memampukan kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Kadangkala kita katakan, wah saya sudah berdoa, tapi Tuhan nggak mau dengar. Atau mungkin ya kita sering salah berdoa. Contohnya, ya kita berdoa, ya, Tuhan hapuskanlah penderitaanku ini, hapuskanlah semua permasalahanku. Ya, itu Ibu katakan salah kita berdoa. Kenapa? Karena kita manusia itu diberikan oleh Tuhan ya, perasaan, pikiran, akal budi, supaya kita mampu untuk menghadapi setiap permasalahan. Jadi yang kita minta sama Tuhan adalah, ya Tuhan, mampukan saya di dalam menghadapi persoalan ini. Tuhan tahu persoalan kita. Mungkin kalian merasa saya dilecehkan. Ingat bahwa sebelum kita dilecehkan, Tuhan Yesus lebih dahulu dilecehkan. Kita merasa sakit hati. Tuhan Yesus sudah lebih dulu merasakan sakit hati. Sehingga apa yang kita rasakan itu adalah ya sudah dirasakan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Jadi Tuhan tahu semua permasalahan kita. Tetapi bukan berarti karena Tuhan tahu semua permasalahan kita, kita berdoa, Tuhan tahu semua permasalahan saya. Amin. Ya, bukan begitu. Tetapi kita secara jujur mau menyampaikan kepada Tuhan permasalahan yang kita hadapi. Baik permasalahan pribadi, permasalahan keluarga, permasalahan dengan teman, dan permasalahan apa saja. Jangan kita curhat kepada orang yang mungkin nanti salah alamat. Makanya Ibu sebagai guru BK ya kalau di kelas 10 Ibu selalu mengingatkan, kalau ada permasalahan tolong mari kita selesaikan bersama. Artinya begini, ya, supaya kita tidak terlarut dari permasalahan itu. Memang kita serahkan sama Tuhan, tapi ya mungkin ada hal-hal yang kita bisa sampaikan kepada orang lain yang kita percaya bisa membantu untuk menyelesaikan. Nah, begitu juga kita. Kalau ada orang yang curhat dengan kita, mungkin dia sangat menderita, mungkin dia perasaannya lagi galau dan sebagainya. Mari kita bantu semampu kita. Jangan orang sudah jatuh, kita bikin lebih jatuh lagi. Mari kita bangkitkan semangatnya supaya dia selalu ya teman kita atau siapapun dia ya akan terbangkit motivasinya. Atau mungkin ada teman-teman kita yang saat ini ya mungkin dalam mengikuti pelajaran di sekolah ya dia udah bosan dan sebagainya, ya kita harus bantu, kita harus berikan semangat ya supaya ya dia bisa bangkit semangatnya untuk mengikuti pelajaran. Jadi anak-anakku ya untuk renungan hari ini ya Ibu mau sampaikan bahwa marilah kita memiliki jiwa rela berkorban dan marilah kita berkomitmen untuk menjadi seorang yang bisa menjadi teladan yang rela berkorban di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, dan di lingkungan di mana saja kita berada. Supaya orang lihat, oh orang Kristen seperti itu toh. Ya, nggak perlu kita teriak-teriak, saya orang Kristen, saya orang Kristen. Sementara tingkah laku kita tidak menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Karena kesaksian kita di tengah-tengah lingkungan hidup kita, itulah kesaksian
hidup yang kita tunjukkan dalam wujud kehidupan kita sehari-hari. Ya, demikianlah renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Ya, saya kembalikan kepada Pak Edo, pembawa acaranya. Baik, terima kasih kepada Ibu Joyce yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengaminkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami kembali diingatkan oleh firman-Mu supaya kami senantiasa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kiranya menolong kami untuk menjalani aktivitas kami oleh karena pimpinan dan pertolongan-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Joyce yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur.